Bab 55. Dia benar-benar menangis untuk pria yang telah menyebabkan kematian saudara-saudaranya dan yang telah memenjarakannya selama bertahun-tahun. Dia teringat pagi itu ketika berita buruk menyebar ke kediaman Yuen. Yue Shisan menerobos masuk ke pintu halaman King San dengan debu di sekujur tubuhnya, diikuti oleh para pelayan halaman. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka menggeledah seluruh tempat itu. Setelah itu, para pejabat dari pengadilan Sanglu, Yamen dari tempat tinggal Kuil Agung, para inspektur dari klan tetua menjatuhkan berbagai tuduhan pada kepala pria itu, termasuk kejahatan jabatan, kolusi dengan musuh, menghalangi perintah militer, merusak reputasi militer melalui pembangkangan, dan bahkan pengkhianatan. Reputasi halaman King San hancur berkeping-keping. Para pengawal Yue berlarian dan mengunjungi teman-teman Yue dari keluarga lain, memohon mereka untuk membersihkan namanya, mengerahkan pasukan ke Yanbei untuk melanjutkan operasi penyelamatan dan menemukannya. Namun, tidak seorang pun bersedia membantu mereka, selain Yuan Che, yang telah mengalami nasib serupa karena kalah perang dan dibenci semua orang. Bahkan kepala keluarga Wei Suye, menjauhi mereka dan menolak untuk bertemu mereka. Akhirnya, Yuan Che pun diasingkan ke utara sementara jasad Yuan Yue dikembalikan ke Wei oleh Yanbei. Meskipun keluarga Yuan telah membayar uang tebusan yang sangat besar untuk mengklaim jasadnya, mereka mengeluarkannya dari daftar keluarga. Yuan Muking berdiri di depan gerbang kota saat ia menerima vonis klan tetua, mencambuk jasad putranya sendiri, mengisyaratkan niatnya untuk memutuskan hubungan dengannya. Setelah kematian Yuan Yue, ia tidak dapat dimakamkan di kuil leluhur. Jasadnya dibuang ke tempat pemakaman massal untuk dibenci oleh banyak orang. Namanya di militer juga dihapus. Para budak perempuan di halaman King San juga diusir untuk ditangkap dan dijual oleh pemilik budak lainnya. Akibatnya, hidup mereka menjadi kacau balau. Sudah lama berlalu, tetapi dia teringat masa-masa ketika dia mengalami semua ini. Karena penolakannya yang sangat besar untuk bekerja sama, bos rumah bordil itu menyewa 2 orang pria untuk mengambil keperawanannya dengan paksa. Mereka mencondongkan tubuh ke dekatnya. Dia dapat mengingat gigi mereka yang kuning, dan bau alkohol yang menyengat keluar dari mulut mereka. Mereka kuat, dengan kapalan hitam di telapak tangan mereka. Begitu mereka melangkah masuk ke ruangan, mereka melepas celana mereka, tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Celana mereka menjuntai di kaki mereka, memperlihatkan benda menjijikkan di antara kedua kaki mereka. Semua usahanya dan teriakan minta tolong tidak ada gunanya. Meskipun dia telah belajar beberapa ilmu bela diri dari Yuan Yue, dia melakukannya dengan setengah hati karena kondisi mentalnya saat itu. Selain itu, pukulan-pukulan itu tidak ada gunanya karena dia telah dibius. Dia hanya bisa melihat dengan linglung saat mereka merobek pakaiannya dan mendekat. Di ruangan seberang ada Laner dari halaman King San, di ruangan di belakangnya ada putri pengasuh Yuan Yue, Zixiao. Semua teriakan minta tolong dan tawa para lelaki bergema di telinganya. Dia mengira bahwa dia sudah mati rasa dan cukup kuat dari semua pengalaman ini. Dia mengira bahwa dia memiliki cukup keberanian dan tulang punggung untuk tidak memohon pada bajingan-bajingan tak tahu malu ini. Namun, saat dia diperkosa oleh para lelaki itu, ketika rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya, dia mulai menangis karena malu. Seperti budak-budak lain di halaman King San, dia berteriak memanggil nama lelaki itu. Yuan Yue, selamatkan aku. Dia mengumpat kedua pria itu, berteriak berulang kali, Tuan muda akan membalaskan dendamku. Kalian semua akan mati dengan mengerikan. Namun, para lelaki itu menepisnya dengan santai dan menyampaikan kenyataan pahit lainnya kepadanya. Yuan Yue telah meninggal di Yanbei. Tubuhnya telah dimakan oleh anjing liar. Saat itu juga, ia berteriak karena putus asa. Ia tiba-tiba teringat masa lalu, saat ayahnya mengajarinya membaca, menunggang kuda, menjadi ahli strategi militer, dan membela diri. Kadang-kadang, ayahnya menyuruhnya duduk di sampingnya tanpa melakukan apapun.
Tanpa menghiraukan hinaannya, ayahnya tetap acuh tak acuh sambil terus menyesap anggurnya, sesekali menatapnya dengan jengkel. Dia telah membunuh Lindsay, Xiaoqi, dan memenjarakannya selama 10 tahun. Dia telah memukul dan memarahinya. Mereka memiliki perseteruan yang tak terdamaikan. Namun, dia tidak mempermalukannya seperti itu. Dia telah menyelamatkannya dari ambang kematian beberapa kali dengan memberinya tempat tinggal yang aman. Meskipun status sosialnya canggung, dan meskipun tahu untuk siapa perlakuan ini ditujukan, dia memang melindunginya. Ketika dia masih muda dan hidup di tengah masa-masa yang penuh gejolak ini, ketika dia tidak memiliki apa-apa, dia melindunginya selama bertahun-tahun. Melalui cobaan paling memalukan dalam hidupnya, dia memanggil namanya tanpa daya, berharap dia akan menyelamatkannya. Namun, pada akhirnya, dia tidak mampu. Dia telah meninggal di tanah bersalju Yanbei demi kakak perempuannya, di tangan pasukan Yanbei. Malam itu, dia menangis keras-keras karena putus asa, seperti anak singa yang kehilangan induknya. Pemandangan yang memilukan, namun, kesedihannya hanya berlangsung semalam. Tidak seperti Zixiao dan Lanner, yang bunuh diri setelah itu, dia tampak tercerahkan. Dia mulai belajar cara memainkan alat musik, bermain catur, membaca, menggambar, dan merayu pria. Dia mulai mempelajari hal-hal yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan hidupnya di tempat ini. Karena dia tidak bisa mengandalkan orang lain, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Karena dia ditakdirkan untuk menghabiskan sisa hidupnya di sini, dia bertekad untuk membuat hidupnya lebih baik. Karena dia terlempar ke dalam kehidupan pelacuran, dia bertekad untuk menjadi wanita paling populer dan diminati. Dengan ini, dia berhasil merencanakan dan membunuh orang-orang yang telah mempermalukannya 2 bulan kemudian. Saat dia melihat orang-orang itu mati di depan matanya, dia merasakan kegembiraan dan kegilaan yang tak terlukiskan. Dia berpikir bahwa dia akan terus menjalani hidupnya dalam pesta pora, sampai dia bertemu dengannya. Pada hari ia bertemu Yuan Song, ia sedang berjalan-jalan bersama seorang pedagang kaya di sebuah danau. Pria gemuk itu, berusia lebih dari 50 tahun, adalah seorang cabul. Di depan semua orang, ia merobek pakaiannya. Dalam keadaan panik, ia tidak sengaja mencakar wajah Yuan Song. Dalam kemarahannya, Yuan Song melemparkannya ke danau. Cuaca di Zhenhuang masih dingin di bulan kelima. Permukaan danau baru saja mencair, suhunya masih dingin. Dia terbungkus pakaian tebal, anggota tubuhnya mulai mati rasa. Dia tidak tahu cara berenang, karena dia mulai tenggelam ke dasar danau setelah beberapa kali berusaha berjuang dengan sia-sia. Saat sinar matahari, langit, dan awan mulai memudar, digantikan oleh kegelapan yang sunyi dan gelombang air dingin yang tak berujung, napasnya mulai melambat. Saat dia di ambang kematian, dia memikirkan Yuan Yue ketika dia meninggal. Apakah dia merasakan hal yang sama, dingin dan kesepian, dengan hanya sedikit perasaan hangat di hatinya? Apakah sisa-sisa kehangatan terakhir akan segera menghilang juga? Namun, saat ia bersiap untuk menghembuskan napas terakhirnya, seseorang mencengkeram pinggangnya. Ia ditarik ke permukaan air oleh orang lain. Saat sinar matahari kembali muncul dan menyinarinya, ia terbatuk dan terengah-engah, tidak dapat menahan kegembiraannya karena telah diselamatkan dari ambang kematian. Yuan Song berdiri di sampingnya, berbicara dengan pelayan yang basah kuyup. Saat dia menatapnya, dia berbalik dan melihat ke belakang dengan tenang. Perasaan terkejut menguasainya saat dia mengerutkan kening. Anehnya, dia tertawa dan berkata, "Kebetulan sekali. Kamu mirip dengan salah satu orang yang kukenal di masa lalu." Saat itu, dia mengucapkan kata-kata itu sambil tersenyum, tetapi dia merasakan kesedihan dalam suaranya. Ekspresinya tenang tetapi dingin. Begitu saja, dia diadopsi olehnya. Dia adalah pangeran yang jatuh, tetapi bagaimanapun juga dia adalah bagian dari keluarga kerajaan. Dia akhirnya dilucuti dari statusnya sebagai budak,
memperoleh rasa kebebasan yang telah dia dambakan selama lebih dari 10 tahun. Namun, akhirnya, dia rela menjadi budaknya. Setelah dia mengetahui hal ini, dia tidak menghentikannya, memilih untuk menghormati keputusannya. Dalam sekejap, bertahun-tahun telah berlalu. Dia tidak mampu menggambarkan perasaannya terhadap Yuan Yue. Seiring berjalannya waktu dan pasang surut, melalui kebencian dan ketergantungan padanya, hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang terlalu rumit. Dia tidak mampu memahaminya, dan dia juga tidak mau memahaminya. Namun, dia sepenuhnya menyadari perasaannya terhadap Yuan Song. Tidak ada yang namanya rasa terima kasih atau rasa terima kasih. Yang dia inginkan hanyalah bersamanya, berharap dia akan memperhatikan dan mengingatnya. Namun, keinginannya tidak terwujud. Dia hanya mencintai dua pria dalam hidupnya, tetapi keduanya mencintai wanita lain. Wanita ini adalah saudara perempuannya yang sangat ia sayangi. Takdir memang kejam dan suka mengolok-olok manusia. Oleh karena itu, ia merasakan semua emosi yang rumit terhadap saudara perempuannya, yang selalu ia ingat sebagai sosok yang berani dan bertekad. Saat melihatnya, ia hampir tidak dapat menahan emosinya. Namun, semua itu tidak penting lagi. Semuanya sudah berakhir, dia akan pergi bersamanya. Semua kekhawatiran lainnya sudah hilang. Jadi bagaimana jika ada perbedaan status? Jadi bagaimana jika dia jatuh? Jadi bagaimana jika hatinya sudah memikirkan orang lain? Dia bertekad untuk mengikutinya. Apapun bisa menghentikannya, tetapi tidak memadamkan usaha dan tekadnya. Dia mendongak ke arahnya. Ini adalah pertama kalinya dalam 4 tahun dia berdandan seperti wanita di depannya, memakai riasan untuk menghadapi pangeran yang mulia namun jatuh ini. Matanya cerah, wajahnya cantik. Senyumnya berseri-seri di bawah sinar matahari, saat dia tertawa dan berkata, "Aku tidak membuat masalah. Aku hanya ingin mengikutimu." Yuan Song menolaknya dengan dingin dan membalas, "Apa yang kau lakukan denganku? Kembalilah." Xiaoba bahkan tidak menatap matanya saat dia menyerahkan pisau kepadanya. "Bunuh aku kalau begitu." Yuan Song mengerutkan kening dan memerintahkan pelayannya, "Ah Jiang, turunkan dia dari kereta." "Terserah." Xiaoba berbalik dengan tegas dan menjawab. Dia merapikan dokumen di tangannya dan melanjutkan dengan suara bersemangat, "Aku sudah memiliki set dokumen lengkap. Aku punya dokumen untuk diriku sendiri agar bisa bepergian secara legal. Aku bukan lagi seorang budak yang kebebasannya dibatasi. Aku punya uang dan makanan. Kau bisa mengusirku, tetapi kau tidak bisa menghentikanku untuk mengikutimu. Aku akan mengikutimu sampai ke Qiangu. Jika kau tidak menginginkanku, aku akan mencari tempat tinggal di sekitarmu. Meskipun kau seorang pangeran Wei, kau tidak bisa menghentikan warga sipil yang taat hukum untuk pergi jalan-jalan." Dia menatapnya dengan tenang, dengan ekspresi riang, tanpa rasa panik atau gelisah. Ekspresi wajahnya yang tegas namun keras kepala mengandung sedikit unsur kedengkian, karena dia mirip seorang penjudi yang keras kepala. Yuan Song tiba-tiba merasa hatinya sakit saat menatapnya, mengingat saat pertama kali dia mengusir orang itu, tetapi melihat gadis yang sama keras kepalanya di depannya. Suaranya rendah dan dingin saat dia berkata dengan tenang, "Apakah kamu tahu bahwa begitu aku meninggalkan tempat ini, aku tidak akan lagi menjadi pangeran Wei?" Hati Xiaoba mulai sakit. Dia menatap wajah Yuan Song yang terkulai karena dia merasakan gairah yang membara di dalam hatinya. Namun, dia tidak menunjukkannya, malah memilih untuk mencibir dengan dingin. "Identitasmu bukan urusanku. Lupakan saja jika kamu tidak mengizinkanku mengikutimu. Aku akan pergi sekarang. Paling-paling, aku akan mengikuti di belakang sendirian." Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik dan bersiap untuk melompat dari kereta. Tiba-tiba, sebuah tangan panjang mencengkeram pinggangnya yang indah. Tangannya kurus kering tetapi kuat, kulitnya putih, sementara ada banyak kapalan di telapak tangannya. Meskipun itu tangan kirinya, tangannya sangat lincah.